Pemirsa, selalu ada hikmah. Hikmah hari ini banyak banget, Masya Allah. Bagaimana perjuangan seseorang yang rela untuk capek kayak begitu, luar biasa hanya untuk ngedidik anak-anak yang bahkan anak-anak yang didiknya di luar sana pun bisa jadi nggak semuanya pengen ngaji, tapi tetap diajakin ngaji. Ya, kok penasaran ini pengen minta untuk supaya Pak Nana kasih harapan dan juga nasihatnya kepada semua yang nonton ya, supaya ya yuk di saat orang lagi sibuk-sibuknya sikut-sikutan yang penting ngenyangin perut sendiri, kita benar-benar bisa belajar untuk ngikutin jalan beliau ini, Masya Allah, untuk supaya ngajar ngaji jadi ilmu bagi orang banyak. Pak, coba minta nasihatnya dulu kepada semua yang nonton, terus habis ini harapannya untuk ponpesnya ini gimana? Dilihat ke kamera, silakan. Ya, untuk penonton semua, janganlah kita bersungkan-sungkan untuk berbagi sesama manusia. Ya, karena berbagi itu akan menimbulkan rezeki yang banyak buat kita, keberkahan juga buat kita. Sedikit pun apa yang rezeki yang kita dapat, kita ada di situ ada rezeki orang-orang yang susah, yang memerlukan lebih perlu lagi. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Dan harapannya apa nih Pak untuk ponpesnya? Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi agar segera dari mana saja Allah datangkan rezeki melalui hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa untuk membangun pondok kita bersama, untuk membantu anak-anak yang fakir miskin di mana saja berada. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa tuh pemirsa. Kau juga jadi teringat bahwa ternyata Pak, kita tahu ya hadis sahihnya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda bahwa semua nabi itu pernah menggembala kambing. Tadi Pak Nana juga cerita bahwa nanti mudah-mudahan cita-citanya nih santri tambah banyak, nanti mereka diamanahi kambing masing-masing ya. Semua masing-masing kerjaan sesuai dengan masing-masing. Dikasih tanggung jawab masing-masing. Jadi masing-masing santri keahlian masing-masing. Baik kalau punya keahlian masing-masing boleh, tapi kalau nggak pun ada amanah untuk kayak ngurus kambing masing-masing, yang dengan ya modalnya rumput ya, dikasih rumput, gitu kambing jadi gemuk, ya luar biasanya Allah lihat ya. Kita makan rumput pahit, keracunan yang ada. Kambing makan rumput jadi susu, bisa jadi kesehatan. Bahkan juga Masya Allah kan kita tahu manfaatnya atau khasiatnya dari susu kambing ini, Masya Allah luar biasa. Ada rezeki dari Allah yang mungkin manusia meremehkan, yaitu rumput. Rumput ya? Iya. Kenapa tuh rumput? Rumput itu kalau kita kasih kambing kan jadi susu, kambing jadi gemuk, kemudian kita jual jadi uang. Tuh ya, dari rumput. Kadang kita menginjek-injek aja, bahkan udah dipangkas gitu aja, ada yang nggak suka ada rumput dan segala macam. Rumput, Insya Allah dikasih kepada hewan, bisa jadi rezeki bagi manusianya. Ini luar biasa, dan yang paling penting itu dia ya. Allah nggak pernah membiarkan atau menyia-nyiakan apapun perjuangan manusia. Ini meskipun nanti pondok pesantrennya sebesar apa, atau belum jadi pun, atau berapa anak yang ngaji pun, dan ternyata yang ngajinya nggak ada yang jadi orang besar, viral, menteri pun nggak, pasti tetap jadi pahala amal soleh yang luar biasa di sisi Allah. Maka kalau misalkan kita selama ini berjuang masih ngarepnya cuma sesuatu yang receh, pengen duit, dapat dunia, jabatan, maka udah bukan waktunya. Yuk saatnya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Masa ya harus nunggu ajal menjemput dulu? Fasabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Saya pengen tanya Pak, dari sudut pandang Pak Nananya, hikmahnya apa nih Pak selama ini yang pernah didapat berjuang, atau ada nasihat yang bisa dikasih lagi ke kita selama ini berjuang seperti ini dengan kambing sampai akhirnya jadi sekian banyak santri? Hikmahnya apa sejauh ini? Hikmahnya banyak sekali. Di balik kesulitan itu ada rahmat Allah. Ya. Pasti ya? Pasti ada. Jadi setiap kali ada kesulitan justru pasti di baliknya ada banyak kemudahan. Setiap kesusahan Allah kasih kemudahan. Masya Allah. Dan udah izin ya, orang begitu banyak orang pengen pada masuk TV. Nah ini alhamdulillah datang ke sini, wasilahnya rumput, kambing, dan juga rahmat Allah. Banyakin anak-anak ngaji, dapat rahmat dari Allah. Amin. Dan juga sekarang alhamdulillah pasti banyak sekali orang yang mendoakan beliau. Nah pesantrennya apa tadi? Darul Ihsan. Darul Ihsan, rumah atau negeri bagi para ihsan. Ihsan itu orang-orang yang disebutkan kalau di hadis sahih, mereka beribadah seperti melihat Allah, atau jika tidak bisa seperti itu pun mereka merasa selalu dilihat oleh Allah. Aslinya pesantren itu nanti akan ada atau tidaknya itu udah Allah tentuin. 50.000 tahun sebelum orang-orang dan pesantrennya itu ada, Allah sudah takdirkan harus ada pesantren itu di situ. Amin. Sebagian orang itu cuma dipilih untuk jadi jalannya. Berarti kan yang ngebangun Allah. Tapi orang yang dipilih jalan, kecipratan pahalanya. Syaratnya satu.
ngilang, jangan ngaku-ngaku. Wah, ini mah dari Allah aja. Makanya beliau dari tadi coba bilang, ini rahmat Allah, ini rahmat Allah. Maka yuk, gimana hidup kita? Udah berusaha jadi rahmat belum bagi orang lain? Padahal kita juga dapat sekian banyak rahmat dari Allah. Masya Allah, makasih banyak Kak Nana. Insya Allah sehat selalu, udah dimudahkan terus segala perjuangannya. Dan buat yang nonton, jangan kemana-mana. Selalu nantikan acara sah. Kita akan selalu hadirkan orang-orang hebat yang bisa kita belajar dari mereka. Untuk itu selalu stay tune di acara sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.